그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya bersama aku, Elina Elvianita. Share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak tanpa ART di rumah ya. Oke, jadi di video kali ini aku tuh mau masak kesukaan suami aku, yaitu soto Semarang. Tapi ini aku tuh bikinnya ala-ala aku aja ya teman-teman. Kalau kayaknya soto asli Semarang tuh lebih enak, lebih seger. Tapi ini pas aku bikin ya enak sih, tapi kayak kurang seger, kurang khas gitu ya. Karena ini aku juga bikinnya dengan bahan seadanya ya teman-teman. Nah ini untuk bumbunya, ini mau aku ulek aja ya teman-teman. Di sini ada bawang merah, bawang putih, sama ada ketumbar. Kemarin pas aku lihat di YouTube itu kayaknya kalau soto Semarang asli tuh pakai pala gitu ya teman-teman, tapi berhubung aku tuh nggak ada, jadi cuma bawang merah, bawang putih sama ketumbar. Nah untuk perbandingan bawang merah bawang putihnya itu 2:1 ya teman-teman, jadi lebih banyak bawang putihnya ketimbang bawang merahnya. Nah ini diulek-ulek sampai halus ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya halus, ini aku lagi goreng untuk bawang putih ya teman-teman. Jadi khasnya soto Semarang itu ada taburan bawang putih gorengnya ya. Nah ini di samping aku tuh ada suami yang lagi bikin tempe goreng tepung, karena dia tuh kepengen makan tempe, jadi ini dia mau bikin sendiri nih teman-teman. Oh ya, gimana nih kabar teman-teman semua setelah lebaran? Apakah juga lebaran badannya? Jangan kayak aku ya teman-teman, setelah lebaran malah badannya juga semakin melebar ke samping. Ya Allah, karena kebanyakan kue nastar atau kue-kue kering yang lainnya ya teman-teman. Ada yang samaan nggak nih? Nah ada juga yang lagi puasa Syawal atau enggak nih teman-teman? Kalau aku sih belum ya teman-teman. Jadi hawanya tuh pengennya makan terus ya setelah lebaran, jadinya belum sempat untuk puasa Syawalnya. Nah kalau teman-teman yang lagi puasa, aku ucapkan selamat berpuasa ya. Siang hari ini tuh lagi pada ngapain nih teman-teman semua yang nonton video aku? Apakah sambil beberes rumah atau disambil menyetrika baju? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Aku harap semoga video aku ini bisa nemenin waktu istirahat teman-teman semua di siang hari ini ya. Oke, balik lagi ke videonya di sini. Jadi tadi untuk bawang putih gorengnya tuh udah mateng ya teman-teman, udah aku tiriskan. Lanjut ini aku mau ngerebus soun. Aku pakai 2 soun ya teman-teman. Tadi sounnya nggak tahu merek apa, kayak ada tulisan Cina-Cinanya gitu ya. Ini aku pakai 2 bungkus, terus udah aku tiriskan juga. Lanjut ini untuk air didihnya tuh aku pakai buat merebus toge yang kecil-kecil, tapi untuk merebus togenya tuh juga nggak lama-lama ya teman-teman. Dan ya beginilah kondisi dapur aku kalau misalnya aku sama suami tuh lagi ada di dapur ya teman-teman. Jangan tanya berantakannya tuh kayak gimana. Oke, ini untuk togenya sebentar aja direbusnya. Terus ini lagi aku tiriskan di wastafel. Jadi kalau misalnya lagi buang air panas ataupun setelah ngangkat rebusan yang panas-panas gitu seperti mie instan atau habis kerebus kayak gini toge, jangan lupa untuk baca bismillah sama nyalakan air dingin di wastafel itu ya teman-teman. Nah kenapa harus baca basmalah dulu dan harus menyalakan air dingin di wastafel? Yang pertama biar wastafelnya itu nggak rusak ya. Yang kedua, dulu tuh aku pernah nonton TV, terus ada ibu-ibu yang diruqyah gitu dan jinnya tuh ngomong kalau marah sama pemilik rumahnya karena pernah buang air panas itu di wastafel nggak baca basmalah, sama nggak dinyalain air dinginnya, jadi bikin mati anak jinnya gitu, dan ibaratnya ibu jinnya tuh marah ya teman-teman. Jadi itu tuh buat pelajaran aku juga gitu. Jadi kalau misalnya
buang air panas itu harus disertai dengan air dingin biar wastafelnya juga nggak rusak ya teman-teman. Itulah sedikit intermezzo dari aku ya teman-teman. Intermezzo sedikit gitu ya. Oke lanjut, ini aku numis bumbu yang tadi aku ulek ya teman-teman. Terus aku tambahin 2 lembar daun salam, 2 serai, sama sedikit lengkuas. Nah ini setelah ditumis, setelah warnanya tuh kecoklatan kayak gini, ini langsung dimasukin ke air air yang buat kuah sotonya gitu ya teman-teman. Terus lanjut aku bumbui garam, lada, sama kaldu jamur, dan nggak lupa untuk gula pasir ya teman-teman. Pokoknya setiap masakan aku itu pasti pakai gula pasir. Nah ini setelah kuahnya aku kasih bumbu, terus ditunggu sampai benar-benar mendidih ya teman-teman. Nah ini setelah kuahnya mendidih baru aku masukin untuk ayamnya. Aku pakai 2 paha ayam sama 3 ceker ayam ya teman-teman. Nah ini tipsnya, pokoknya kalau misalnya mau naruh ayam itu harus di air yang mendidih gitu ya teman-teman, biar nggak amis. Oke, ditunggu sampai ayamnya tuh benar-benar empuk. Ini sambil nunggu aku tuh juga mau numis untuk sambelnya ya teman-teman. Ini aku pakai cabai rawit yang udah aku blender. Terus ini mau aku oseng-oseng sebentar biar sambelnya itu awet. Ini untuk cabainya itu tidak aku kasih bumbui apa-apa ya teman-teman. Jadi cuma ditumis-tumis kayak gini aja nih. Oke, jadi ini untuk kuahnya tuh udah mateng ya teman-teman. Jadi ini aku tuh mau langsung meracik. Ini aku udah siapin 2 mangkok yang udah aku kasih nasi. Jadi nasinya tuh sedikit aja. Terus aku kasih sounnya sedikit-sedikit. Aku kasih kecambah atau toge yang kecil-kecil itu ya. Terus ditaburi sama bawang putih goreng. Terus ini terakhir aku kasih kuah. Ini tuh udah enak banget teman-teman, Masya Allah. Buat teman-teman yang suka soto Semarang boleh ya dicobain. Dan tada, inilah menu sarapan aku kali ini. Ini sebelum aku hidangkan udah aku kasih kecap sedikit. Terus ini mau aku kasih bumbu, aku kasih jeruk nipis sedikit biar rasanya tuh makin maknyos. Nah ini alhamdulillah aku tuh udah selesai sarapan sama suami aku. Terus tadi juga aku udah sempet leha-leha dulu gitu ya, istirahat sebentar. Lanjut ini ke aktivitas mencuci piring. Jadi setelah masak tuh pasti terbitlah cucian piring yang banyak ya teman-teman. Nah tadi kalau untuk anak-anak juga udah pada makan ya, tapi seperti biasa mereka itu makannya sama telur dadar. Jadi tadi aku udah dadarin telur buat makannya anak-anak. Pokoknya anak-anak aku itu everyday, every time itu selalu telur ya teman-teman. Jadi udah aku racikin untuk makan soto, tapi mereka tuh nggak mau, malah cuma makanin kuahnya aja. Jadi ya udah aku bikinin telur dadar gitu ya. Kalau misalnya makan sama telur dadar itu pasti lahap banget dan cepet banget habisnya gitu. Tapi kayaknya anak-anak seluruh Indonesia, seluruh Indonesia. Anak-anak yang aku tahu itu pasti suka banget sama telur ya teman-teman. Anaknya teman-teman gitu juga nggak sih? Doyan banget sama telur. Jadi setiap minggu tuh harus stok telur ya. Oke, alhamdulillah setelah cucian piringnya kelar, ini aku mau lanjut buat ngelap-ngelapin kompor dan meja sekitar kompornya, karena tadi suami kan goreng itu ya teman-teman, tempe goreng tepung. Jadi tepungnya itu bleber kemana-mana. Jadi mumpung mood aku ini lagi baik, jadi mau aku bersihin sekalian. Kalau misalnya lagi capek tuh ya udahlah aku biarin aja ya teman-teman, nunggu moodnya baik. Tapi ini setelah mencuci piring mau aku gaspol biar semuanya tuh cepet selesai. Nah ini untuk bersih-bersihnya aku tuh pakai tisu basah aja biar nanti tuh langsung kebuang gitu ya teman-teman, karena ini tuh sangat berminyak. Sayang aja kalau misalnya pakai kain ya teman-teman. Soalnya mager banget kalau misalnya harus sikat-sikat atau cuci-cuci kain yang habis kena minyak gitu loh teman-teman, harus berulang-ulang dan harus sabunnya tuh harus banyak ya.
Oke, ini udah mau bersih aja nih untuk dapur aku, alhamdulillah. Jadi habis ini aku tuh bisa istirahat atau me time sama anak-anak. Dan tara, alhamdulillah ini untuk dapur aku udah bersih. Terus tadi aku juga udah nyapu pel, tapi memang gak aku videoin ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, wassalamualaikum.